Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview dua pertandingan yang terjadi di Liga Premier Inggris hari Minggu kemarin sampai pada Senin dini hari. Yang teranyar adalah kemenangan 1-0 Manchester United di Theatre of Dreams di kandang mereka Old Trafford saat gol tunggal Marcus Rashford 7 menit sebelum jeda di babak pertama membuat MU unggul, dan akhirnya gol sematawayang ini terus bertahan sampai pertandingan usai dan 3 poin penting diraih pasukan Erik ten Hag di hadapan publik mereka. Cukup buat mereka, walaupun hanya 3 on target, tapi mereka punya penguasaan bola yang lebih bagus dibandingkan West Ham United dan membawa Setan Merah ini naik ke peringkat kelima sementara klasmen ya, di Liga Premier. Ya, dengan 23 poin, unggul 2 poin di atas The Blues Chelsea yang turun ke posisi ke-6, dan mereka sekarang menekan Newcastle United yang memiliki 24 poin yang ada di 4 besar. Saya rasa kemenangan ini pantas diraih oleh Man U walaupun perlawanan diberikan oleh pasukan David Moyes sepanjang laga. Bahkan on target mereka itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan on target dari MU. Tetapi faktor paling utama bagi kemenangan MU di samping gol dari Marcus Rashford ini adalah penampilan luar biasa yang dibuat oleh David De Gea di bawah Mister. Saya tidak bisa membayangkan kalau bukan ada David De Gea di bawah Mister, pasti MU kalah. Karena banyak peluang dari West Ham yang digagalkan dengan penyelamatan atau save gemilang dibuat oleh penjaga gawang berusia 31 tahun dari Spanyol ini. Semoga penampilan ini dilihat oleh Luis Enrique dan dia bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di Piala Dunia. Walaupun konon kabarnya nama De Gea ini tidak masuk dalam daftar pasukan Enrique untuk menuju Piala Dunia. Tapi saya berharap bahwa De Gea menjadi salah satu di antara mungkin saja 3 kiper yang akan dibawa ke Qatar. Oke, saya kembali ke pertandingan di Old Trafford. Kalau melihat penampilan De Gea ya, ada paling tidak 3 kesempatan West Ham itu bisa membuat gol yang semua dipatahkan. Itu bagaimana tanukan juga dari Michael Antonio ya, salah satu. Kemudian ada Kurt Zouma. Bahkan di menit akhir itu ada sebuah sepakan tendangan yang dibuat oleh Declan Rice, dan itu dengan lompatan yang fantastis dilakukan oleh De Gea. Gagallah upaya dari West Ham untuk menyamakan kedudukan. Dalam pertandingan ini, selain De Gea, penampilan juga di belakang saya pikir oke. Harry Maguire, mau tidak mau harus dimainkan oleh Erik ten Hag. Tidak ada pilihan setelah Varane cedera, Lindelof tidak ada di daftar list pemain cadangan, dan akhirnya pilihan itu jatuh kepada Maguire untuk bisa mendampingi Lisandro Martinez yang tampil sangat baik. Luke Shaw di kiri, kemudian ada Dalot di kanan, dan Maguire saya rasa tidak membuat kesalahan-kesalahan fatal dalam pertandingan ini. Dan dia menunjukkan perbaikan dan mungkin saja bisa meyakinkan bagi Erik ten Hag bahwa dia layak untuk dimainkan di pertandingan. Ada 2 pertandingan ke depan yang disisakan ya sebelum Liga Premier Inggris itu istirahat karena harus konsentrasi ke Piala Dunia di Qatar. 2 pertandingan itu akan dimainkan MU itu tanggal 6 dan mungkin tanggal 13-14, di mana harus keluar kandang 2 kali. MU itu bertanding melawan Aston Villa itu di Villa Park dan ke Craven Cottage ya, menghadapi tuan rumah Fulham. Ini juga tidak boleh dianggap enteng dalam 2 laga ke depan, karena bisa saja upaya Aston Villa untuk bangkit ini bisa mereka lakukan di kandang, apalagi menghadapi Man U. Mereka akan selalu termotivasi, terutama juga dengan Fulham yang ada di 10 besar. Jadi tetap harus fokus bagi pasukan Ten Hag untuk tidak kalah. Kemenangan dari West Ham itu kemenangan ke-7 mereka pada musim ini, dan saya rasa ini bagus di dalam mereka mengejar untuk masuk target ke 4 besar atau di
zona Champions. Memang sengit kalau bisa dilihat di sini, 3 tim itu seakan-akan sudah bisa mematok posisi mereka walaupun ini terlalu dini. Ya, ada Arsenal, City dan Spurs yang stabil. Nah, posisi keempat ini yang akan diperebutkan Newcastle, MU, Chelsea, termasuk kemungkinan dengan Liverpool. Karena masih ada sisa sekitar mungkin 26 match ke depan setelah pasca Piala Dunia berakhir. Jadi secara keseluruhan saya lihat memang Ten Hag sudah mendapatkan komposisi terbaik dengan Ronaldo kembali dimainkan di garis depan, bahkan tidak tergantikan. Hanya ada 2 pergantian yang dibuat oleh Ten Hag sepanjang laga, yang menarik Elanga dan memasukkan McTominay untuk memperkuat di lini tengah, karena lini tengah sebelumnya double pivot jadi dimainkan oleh Casemiro yang mendapat tempat lagi ya, sebagai pemain utama, didampingi oleh Christian Eriksen. Dan Eriksen ini memberikan umpan yang luar biasa dengan gol tandukan yang dibuat oleh Marcus Rashford. Nah, di depan itu ada Bruno Fernandes, kemudian selain Elanga dan Marcus Rashford sebelum McTominay masuk menggantikan Elanga dan Fred masuk menggantikan Eriksen. Jadi 2 pergantian ini yang hanya dilakukan oleh Erik ten Hag. Ada 3 pergantian dari West Ham yang dibuat oleh David Moyes, diantaranya cederanya Fabianski, penjaga gawang mereka, dan Areola yang masuk. Namun perlawanan yang diberikan West Ham juga perlu diberikan acungan jempol karena mereka tidak mau menyerah sepanjang laga, terus memberikan tekanan terhadap MU, tapi MU juga bisa mengatasi laga yang sangat penting di kandang mereka karena mereka tidak boleh hilang angka, tidak boleh bermain imbang, apalagi kalah. Dan walaupun dengan kemenangan tipis ini, walaupun juga pengamat di Inggris juga mengatakan bahwa tidak begitu baik penampilan MU, tetapi yang mereka lakukan adalah 3 poin. Ya. Bukan soal permainan terbaik yang harus mereka berikan, tetapi 3 poin ini penting sekali, apalagi bermain di kandang. Kalau kau sampai hilang, ini akan berbahaya bagi MU untuk bisa bersaing masuk ke 4 besar. Nah, dalam pertandingan sebelumnya juga di Emirates, Arsenal kembali mengambil alih posisi puncak dari Manchester City ya. Sekarang dengan 31 poin mereka, dan luar biasa memang pasukan Arteta ini. Mereka layak memenangkan pertandingan, unggul di semua aspek, di semua statistik, 70-30 penguasaan bola mereka, dan Nottingham Forest tidak berdaya. Penakluk The Reds Liverpool ini dibuat ya, seperti baru belajar bermain bola. Ya. Mestinya bagi Arsenal mereka bisa menang mungkin saja dengan 7-8 gol, karena banyak juga peluang yang mereka ciptakan. Ya, 22 tembakan, ada 10 on target. Ini memberikan mereka ini sebuah ancaman bagi Pep bahwa mereka sekarang sudah stabil walaupun baru 12 pertandingan. Ini kalau bisa dibilang untuk keluar dari 4 besar, saya rasa tidak mungkin lagi. Saatnya bagi Arsenal untuk kembali setelah mungkin 6 musim terakhir mereka tidak berada di 4 besar, tidak lolos ke Liga Champions, dan inilah kesempatan buat mereka. Baru 12 pertandingan memang, banyak yang mengatakan ini masih jauh, tapi saya sudah meyakinkan dari sekarang, tidak akan mungkin dengan 31 poin saat ini, mereka mendapatkan kemenangan ke-10 mereka. Ya, untuk mereka keluar dari 4 besar. Jadi selamat buat Arsenal yang menggebuk habis 5-0 Nottingham Forest dengan brace yang dibuat oleh Reiss Nelson, dan Martinelli membuka keran gol pertama mereka di menit ke-5. Ada Thomas Partey, ada Odegaard, dan saya rasa dengan permainan seperti ini yang bisa menahan mereka adalah Manchester City. Dan mereka sudah bisa membuktikan sekarang mereka sudah menghadapi tim-tim besar. Tinggal menunggu Chelsea dalam pertandingan akhir pekan, ya, akhir pekan ini tanggal 6 dalam duel di Stamford Bridge. Dan hari ini duel derby London yang ditunggu-tunggu. Kalau Arsenal bisa melewati ini bahkan dengan kemenangan, ini luar biasa buat mereka. Di saat Chelsea sedang terpuruk karena kemarin dibantai habis oleh Brighton dengan 4-1. Tapi bagi Gabriel Jesus dan kawan-kawan, mereka datang ke Stamford Bridge juga harus berhati-hati, harus fokus. Karena Graham Potter dan pasukannya tidak akan membiarkan mereka kalah menghadapi rival sesama klub London ini. Chelsea harus menang untuk bisa
ada lagi dalam persaingan masuk ke 4 besar. Dan di saat mereka menjadi tuan rumah, mereka harus bisa mengatasi ini. Nah, Arsenal selain lawan Chelsea juga mereka akan melakukan pertandingan terakhir. Lawatan mereka ada 2 tandang. Kalau MU juga 2 tandang, mereka akan 2 tandang. Wolves pertandingan terakhir. Wolves memang ada di bawah, di peringkat 19, tapi juga harus berhati-hati. Karena di Inggris ini kan sulit untuk diprediksi. Ya, karena peringkat pertama sampai peringkat ke-20 bisa saling membunuh tim-tim yang terutama berada di papan bawah. Dan pasti bagi Arsenal, mereka harus bisa mendapatkan 3 poin ini. Karena itu tujuan utama buat mereka bisa berada tetap di atas. Sampai di sini pembahasan saya dengan review dari kemenangan MU dan juga kemenangan Arsenal di Liga Premier Inggris. Ciao.